Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa wila'un lan nuli-nuli baina af'ali wudu'i salimi ing dalam antarane pira-pira pekerjaane wudune wong kang selamat. Artinya wong kang sehat. Bi ayasro'a kelawan yento tumandang sapa wong fi tadiri kulli udwin ing dalem nyucikake saben-saben anggota qabla jafafi ma ing dalem sadurunge garinge barang qablahu ing dalem sadurunge kulli udwin. Di antaranya kesunatannya wudu adalah wudu itu seketika dilakukan, seketika selesai. Jangan direnggang-renggang. Artinya sekali membasuh muka, langsung tangan, langsung sebagian kepala, langsung kaki, selesai. Jangan diulur-ulur. Tapi hanya sunnah. Sunnah ini bagi mereka yang sehat. Kalau mereka-mereka yang peseren atau istihadah, perempuan yang istihadah, maka wajib. Biaya sur'a kelawan jento tumandang sapa wong fi tadiri kullain qabla jafafi ma ing dalam sadurunge garinge barang qablahu kang ing dalam sadurunge kulli udwin. Padahal utawi mengkono wilaun iku lil ittibai krana anut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah itu rujuknya ke Rasulullah. Semua ibadah itu rujuknya ke Rasulullah. Makanya ada bahasa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini artinya di waktu Rasulullah khutbah di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, di saat itu agama ini sudah disempurnakan. Artinya sudah disempurnakan ini kalau sholat 5 waktu, kalau sholat fardu hanya 5 waktu sama Jumat, ya udah jangan nambah-nambah lagi. Semuanya ditambah itu yaitu nadar, kodok. Selain itu nggak ada. Sholat duhur jangan ditambah. Sholat duhur saking semangatnya, aku sholatku duhur 20 rakaat. Bareng malas, wah saya ini lelah kok. Barusan saja saya kerja. Ini sholat duhur saya 2 rakaat sajalah. Ya nggak boleh. Ini mana daripada al-yauma akmaltu seperti itu. Orang kok sedikit-sedikit dibid'ahkan semua. Tahlilan bid'ah, tahlilan baca Quran bid'ah. Apa Rasulullah nggak pernah ke makam? Dan terus ada doa assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu kan salamnya Rasulullah ke makam. Hadis banyak Rasulullah itu ke makam, kemudian beliau mendoakan. Apa bedanya baca tahlil sama mendoakan? Apa bedanya baca tahlil sama sholat jenazah? Sama-sama mendoakan. Bahkan ada riwayat Rasulullah pernah masuk ke makam, ada sebuah makam yang ahlinya diadab. Kemudian Rasulullah mengambil pelapa kurma, kemudian pelapa kurmanya diletakkan di atas. Kenapa Anda mengharamkan tahlil atau ziarah makam? Rasulullah pernah bersabda, fazuruha, ziarahlah kamu ke makam. Artinya kalau ada orang mengatakan tahlil itu haram, bid'ah dolalah, itu ngawur itu. Mondok dulu caranya. Orang itu kalau sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit mengharamkan, itu menunjukkan kalau mereka itu nggak ngalim. Ciri-ciri orang nggak ngalim itu sedikit-sedikit menvonis orang lain salah. Orang itu kalau ngalim nggak mudah menyalahkan orang lain. Kullu dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya kealiman, punya ilmu, pasti di atasnya ada orang yang lebih alim. Secara otomatis. Zaman dulu Nabi Musa mengatakan, saya ini orang yang paling alim di Bani Israel.
Setelah itu Allah memberitahukan, hei Musa, ada hambaku yang lebih alim daripada engkau, temuilah mereka. Ada di pinggir laut sana. Kemudian Nabi Musa pun ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Apa yang terjadi? Keilmuannya Nabi Musa dikalahkan oleh Nabiullah Khidir. Nah, makanya nggak boleh menyambungkan diri, merasa dirinya yang lebih baik, merasa dirinya yang paling sunnah. Sunnah ngambil kamu dari mana, dari arah mana? Wa khurujan lan krono metu min khilafi man saking nulayani wong aujaba kang majibake sapa man hu ing wilaun. Sebagian ulama ada yang mengatakan wudu itu nggak boleh direnggang-renggang. Sekali wudu sekali selesai. Wajibulan wajib apa wilaun disalisin kedua wong kang beseren. Orang beseren, seorang perempuan yang dalam keadaan istihadah, wajib ini wila. Wa ta'awudu akibin lan niti-niti tungkak. Tungkaknya orang itu kadang-kadang kan apa? Nelo-nelo. Apa nelo-nelo itu? Pecah-pecah. Kakinya orang di bagian belakang ini, tumitnya ini kan pecah-pecah. Ini sunnahnya ini kalau wudhu itu digaruk-garuk biar airnya masuk. Sunnah, bukan wajib. Kecuali kalau jelas-jelas kalau tidak digaruk-garuk nggak bisa masuk. Kecuali kalau jelas-jelas di situ ada kotoran, itu wajib itu. Orang nggak pernah sadaran, nyampe tungkae itu toh nyampe kayak sepatu, saking ngapale lu nyampe kayak sepatu. Pada akhirnya banyak kotoran-kotoran yang masuk di sela-sela itu, tumit itu. Ini kotoran ini wajib dibuang. Kalau tidak dibuang kemudian airnya tidak meresap ke tumit itu, maka wudunya tidak sah. Wa mungkin lan pinggir meripat. Pinggir ini loh, namanya muk. Wa mungkin lan pinggir meripat. Wa mungkin lan pinggir meripat. Wa utawi muk iku taraful aini pinggire mripat alladzi kang yali kang nyandingi apa alladzi al anfa ing irung. Muk itu artinya pinggirnya mata yang dekat dengan hidung. Ini kadang-kadang ada orang ininya kan ada kotorannya. Ini kalau wudu itu sunnah begini. Kecuali kalau jelas-jelas di sini ada kotorannya, kemudian kalau tidak dibeginikan nggak hilang. Wajib ini menghilangkan itu wajib, karena kalau tidak dihilangkan maka air itu tidak akan menembus ke sini. Ini loh betapa sulitnya memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama ini tidak hanya sekedar membaca terjemah Quran, terjemah hadis sesat. Orang kalau memahami ini agama hanya membaca terjemah Quran, terjemah hadis, pasti pemahamannya salah. Ngawur ini. Masa nahwu nggak paham, sorof nggak paham, ilmu balaghah nggak paham, ilmu mantik nggak paham, ilmu badi nggak paham, ilmu alat nggak paham. Belajar ilmu agama hijrahnya baru kemarin, kemudian baca artikel-artikel di Facebook, artikel-artikel di mana di internet, kemudian menjadi ulama besar pakai imamah, pakai serban. Makanya sebagian ulama mengatakan, sebagian kiai mengatakan hukumnya makruh. Ana wong gak ngalim mau nggawa pakaian kebesaran ulama. Banyak ulama melarang ada orang gak ngalim bawa pakaian kebesaran ulama. Ini nanti akan menyesatkan orang awam. Akibatnya mentafsiri makna daripada ulama itu ada ular ngalim, ada anjing alim, ada pitik, termasuk ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama.
Itu gara-gara sering pakai serban, pakai baju-baju busana, pakaian besar ulama, akibatnya orang awam ngekor ngikutin. Ya, iya kan? Makanya pakaian-pakaian kebesaran ulama itu jangan dipakai kalau zaman belum ngalim. Saya itu yang asli pengen ya, santri-santri Al-Mubarak ini yang boleh memakai serban ini santri yang sudah yang mahir nahwu, sorof, lughat, kaidah fikih, usul fikih, kemudian minimal membaca Ihya Ulumuddin lancar tanpa makna, nanti di wisuda, kemudian dinggoni serban. Orang ini yang boleh pakai serban, selain orang ini nggak boleh. Ini sunnah Rasul Ustaz, sunnah Rasul dari mana kau memandang? Serban itu sudah menjadi pakaian kebesaran ulama. Serban ini menjadi kebesaran pakaian ulama, seperti imamah juga. Kalau panjenengan nggak ngalim, jangan pakai imamah. Ya pakai peci seperti saya ini, saya juga nggak ngalim. Gitu. Yali al-anfa walihatin lan pinggir meripat sing kene gitu. Nak mungkin itu sini, nak lihatin itu sini. Wa utawi lihatin iku at-tarafu pinggir al-akharu kang liya. Sini. Bisa babatai sikaihima. Kelawan driji penduting lorone seligari bisa babatai sikai hima kelawan driji penduting lorone separone yaden. Jadi kalau wudu begini di apa? Ini. Jadi wudhu begini, terus begini. Biar bersih. Ini agama ini, Islam ini apa itu membawa umatnya ini semakin bersih. Tidak hanya sekedar batinnya yang bersih, tapi dohir batin. Makanya kalau ada santri kemproh ini santri capopo ini. Santri itu yang bersih. Yuk dengarkan. Sekali selesai ngaji langsung ke dapur. Semua bekas itu cuci semua, dipel yang bersih. Santri ya. Santri itu baunya yang harum. Kalau punya uang beli minyak. Saya itu paling benci. Pondok kemroh. Saya pengen nanti kalau punya uang saya letakkan satpam di sini. Ada satpam, ada cleaning service sendiri. Ya yang saya tidak harus seperti itu. Santri semuanya bersih semua. Pakaiannya yang rapi-rapi semua. Santri itu yang rapi, yang bersih. Baunya yang harum. Wa mahallu nadbi ta'ahudihima. Wa mahallu nadbi ta'ahudihima utawi panggonan sunae niti-niti mukwa mungkin walihatin. Wa mahallu nadbi ta'ahudi ma utawi panggonane sunae niti-niti
mukwalihatin, artinya sunnah untuk apa itu? Niti-niti ini. Iku idalam yakun ing dalem nalikane ora ana iku fihima. Iku idalam yakun ing dalem nalikane ora ana iku fihima ing dalem mukwalihatin apa romasun lodok yamna'u kang nyegah apa romas usulal ma'i ing temekane banyu ilaihi ila mahalihi maring panggonane romas. Wa illa lamun ora idza lam yakun fihi ma ramasun yang depan itu apa? Wa huwa utawi lihat iku at-tarafu pinggir al-akharu kang liya bisa bebetai sikai hima kelawan driji penduding lorone separone muk walihat ngono e. Bali ening muk walihat. Wa mahallu nadwi ta'awudi ma utawi panggonan sunai niti-niti mukwalihat iku idalam yakuni dalam nalikane ora ana iku fihi ma dalam mukwalihat apa ramasul lodok yamna'u kang nyegah apa romas usulal mai ing temekane banyu ila mahallihi maring panggonan romas wa illa lamun ora idalam yakun fihi ma romasun fata'ahuduhuma mongko utawi niti-niti mukwalihat iku wajibun wajib kama kaya barang fil majmu'i kang ing dalam kitab al-majmu' kama kaya barang fil majmu'i kang ing dalam kitab al-majmu' jadi sunnah itu bila mana di sini nggak ada lodoknya ya. Kalau ada lodoknya bloboknya itu maka hukumnya wajib. Saya tuh pengen seneng apa itu tempat wudhu itu ada kacanya. Jadi wudhu itu melihat. Jadi depan itu kaca besar gitu. Sing kreatif kan. Itu tempat mandi itu yang bersih. Toilet itu di dalamnya itu jangan sampai nggak ada apa itu alat untuk bersih itu apa namanya. Sikat itu jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada sikatnya ya pecimu itu tinggal di situ kan. Itu. Kalau pengen sholatnya sah, wudhunya diperbaiki. Kalau pengen wudhunya diperbaiki, kamunya harus diperbaiki. Orang itu akan terlihat ini orang baik atau tidak. Cukup lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya baik, tentu dia orang baik. Kalau pengen tahu sholatnya orang itu baik, caranya lihatlah wudhunya. Kalau pengen tahu wudhunya orang itu baik atau tidak, lihatlah orangnya. Jangan tertipu dengan cantiknya, tampannya, itu tipu-tipuan semua pembohong itu. Jangan ketipu. Tapi lihatlah cara dia berwudhu dan cara dia sholat. Ada bahasa man aqamas sholat faqad aqamaddin. Kalau ada orang yang jejak sholatnya baik, maka agamanya orang ini juga baik.
Wala yusannu lan ora den sunatake apa ghuslu batinil aini. Basuh jerone mripat. Mata itu tidak termasuk aurat. Mata itu tidak termasuk wajah, aurat. Mata itu tidak termasuk wajah, sehingga kalau wudu sunahnya itu merem, memejamkan mata. Wudu itu jangan melek. Kalau melek hukumnya makruh. Begitu juga mandi juga gitu. Saya itu sering lihat ada ibu-ibu yang melahirkan itu kalau mandi itu begini. Mripate melek. Ya wallahu alam, itu ilmu dari mana itu? Setahu saya mandi itu sunahnya merem gitu. Merem biar gak sakit. Sehingga apabila ada orang mandi, apabila ada orang wudu mripate melek, maka makruh. Mata ini tidak termasuk. Tidak termasuk wajah. Artinya tidak termasuk wajah, itu tidak wajib dibasuh. Jadi merem nggak apa-apa. Seperti mulut itu. Mulut ini kan tidak termasuk. Yang termasuk ini, bibir ini. Dalamnya itu nggak termasuk. Sama wudu mbek muangap loh. Nggak wajib. Cuma sunahnya untuk berkumur. Belqala balik ngucap, belqala balik jauh sama ba'duhum sebagian ulama. Yukrahu rupanya ucapan yukrahu lidharar. Yukrahu dan makruhake apa? Ghuslu batinil ain lidharari krana bahaya. Enggak bagus. Jadi kalau wudu sunahnya merem. Pas basuh itu, ora kok merem terus ya. Nanti golek iklan sampai bingung. Lu kalau kowe ora melek piye? Jarine Ustaz sunahe merem, bahaya. Maksudnya pas basuh wajah ini loh, pas basuh wajah itu sunahnya merem. Memejamkan mata, jangan melek. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu sunahnya melek. Yo meleke ora kok melek terus ngambil nerocos. Lha kok gak kedep jarine Ustaz dikengken melek. Orang aneh bin ajaib itu loh. Ya melek-melek ala kadar itu loh. Membuka mata tujuannya kalau ada apa-apa itu kamu tahu. Udah ngerti kalau sholat ada gempa bumi. Kentangnya ceblok dewi-dewi malah menengai ikhlas aku krono Gusti Allah malah merem. Bunuh diri namanya itu haram. Wajib lari. Ono keladang marani aku merem bayang. Wajib dibatalkan. Lari. Ada ular. Sampean sholat melek alhamdulillahi rabbil alamin. Ada anak kecil berjalan, sementara di depan kamu ada sumur dan anak kecil pengen kejegur di sumur. Sama malah merem. Kayak khusyuk aku. Saya biar khusyuk, biar gak lihat urusan dunia. Kok nyampe anak kecil ini ceblok di sumur, dosa kau. Nah gimana Ustaz, saya ini sedang sholat, saya pengen khusyuk Ustaz. Khusyuk ngono gitu. Wajib dibatalkan menolong itu. Ustaz, kalau saya sholat, di pertengahan sholat ada orang gejegur sungai, yang ngeti-ngeti. Kalau yang gejegur itu Kang Saifuddin, ngelapo saya dibatalke, bisa wangi ya. Kalau yang gejegur Hasan ya wajib. Hasan yang kecil umur 1 tahun itu loh wajib. Wa innama yughsalu lana yang pestine den basuh apa ain. Idza tanajjasa ing dalem nalikane najis.
Idza tanajjasa ing dalem nalikane dadi najis apa batini ain wa inna ma yusalu lan ing pesine den basu apa batinil ain. Idza tanajjasa ing dalem nalikane dadi najis apa batinil ain li gilati amrin najasati krana abote perkara najis. Li gilati amrin najasati krana bangete utawa abote perkara najis. Sebab kalau sholat itu wajib menghilangkan najis. Sementara kalau wudhu kemudian di sini ada najisnya maka wajib dibasuh. Wajib apa itu? Wajib dibasuh itu. Harus dihilangkan. Karena ini anggota wudhu ya. Tapi kalau najisnya di mana? Di anggota yang tidak wudhu gak masalah. Ada orang bar ngising tidak langsung cewek, malah langsung wudhu wong. Sah enggak wudhunya? Hah? Sah enggak? Ya sah. Tapi kalau najisnya di organ wudhu lah itu harus dibersihkan. Lah terus mungkin caranya membersihkan bagaimana? Ya nambah bersihkan pakai tangan kamu ya batal wudhu kamu. Kan menyentuh apa? Anus, batal. Lah terus yang golek carang dibelebet kain dibersihin atau nyuruh sama Kang Komar itu yang sudah terbiasa mandiin Pak Yanto. Tapi kalau nyaruh orang haram nih. Aurat. Den bagus tewok ikus. Enggak boleh. Selama kita masih bisa enggak boleh. Kecuali kalau istri boleh. Sebab istri boleh menyentuh organ tubuh suami. Tapi kalau enggak istri enggak boleh. Anu Ustaz, niku calon kula, Ustaz pun kula lamar. Haram. Ngawur saya pudin. Calon dime wis dilamar kok. Kon nyewoki dosa. Nah bojone ra apa-apa. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Saya itu kalau wudhu sering di kolah itu menghadap kiblat. Tidak hanya sekedar anu doang, tapi semuanya itu kalau bisa itu menghadap kiblat. Bahkan ngaji ini, ngaji itu sunnahnya itu kiainya menghadap kiblat. Yang asli saya pengen nih ngaji itu di sana saya pengen. Tapi kalau ngaji saya di sana nanti toh kangkang ini ngetiratan gawe. Ustaz Tamir budur. Dulu ngasar terus mene. Enggak konsentrasi ngaji. Pada akhirnya saya menghadap ke timur dalam rangka kamu biar ke sini, biar enggak melihat sana gitu. Oh saya sudah di sini, saya nang ngaji mesti ngelirik kono. Jadi sunahnya wudhu itu menghadap kiblat. Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi ing dalam saben-saben wudune wong. Wa tarku takallumi lan ninggal omongan. Fi asna'i wudu'ihi ing dalam tengah-tengahe wudune wong. Kalau wudhu itu jangan jagongan. Sampean wudhu pegang Dudin, dia pengen ngelamar cewek ditompo ora? Ora ditompo. Sampean wudhu sampai jagongan. Mas kawinmu kurang akeh, Bapak piro? Seperangkat alat salat. Seperangkat alat salat rupae makmu bapakno ya ora gelem. Paham, Din? Wudhu itu jangan jagongan. Ngising barang jangan jagongan mbak-mbak sampe nak ngising jagongan Pak Yanto.
Pak Yanto Mahmudi. Ah ya. Ini saya ngambil jago kan. Jangan. Nggak boleh. Fi asnai wudu'ihi ing dalem tengah-tengahe wudune wong. Bila hajatin kelan tanpa hajat. Kecuali kalau terpaksa. Terpaksa ana wong pagi. Alhamdulillah. Maka kamu jawab yarhamukallah. Ada orang salam, jawab assalamualaikum. Dan zaman wudu, ya jawab. Namanya ngomongnya ini terpaksa. Bigoi dzikrin kelawan tanpa dzikir. Bigoi dzikrin kelawan tanpa dzikir. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa salamun salam alaihi ing atase wong. Wala minhu lan ora saking wong. Wala radduhu lan ora jawab salam. Jawab salam enggak apa-apa. Yang pasti wudu itu tidak wajib diam diri itu enggak wajib, hanya sunnah. Ini beda dengan sholat loh. Kalau sholat itu enggak boleh. Sampean sholat jagongan ya, batal. Ya kan kalau ada orang sholat, sampean sholat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mati anak sampeyan takbir dalam rangka untuk mengingatkan biar tahu kalau kita sedang sholat. Itu batal gitu. Tapi kalau Allahu Akbar tapi takbir biasa nggak apa-apa. Wa tarku tansifin lan ninggal apa? Wa tarku tansifin lan ninggal setelah wudu dilapi, lan ninggal ngelapi serbetan wae. Wa tarku tansifin lan ninggal serbetan. Serbetan itu ngelapi. Orang itu kalau setelah selesai wudhu itu jangan diusapi ya man. Dengarkan itu. Kenapa jangan diusapi? Ini adalah min atharil ibadah. Ya asarul ibadah itu biar seperti mandi janabat barang itu jangan diusapi. Jangan anduan. Seumpamane anduan kepala nggak apa-apa. Sebab pecimu kan nggak tahu digumbah toh. Bacimu hitam kan nggak pernah digumbah toh. Nanti kalau ininya masih gembrot sini terus kotor terus cepat rusak, nggak masalah lah, sini saja. Sing diadui sini saja. Wa amas ini jangan. Ini untuk menyehatkan organ tubuh katanya. Bisa menguatkan organ tubuh. Jadi air itu yang ada di organ tubuh itu biar kering dengan sendirinya. Jangan dilapi, bang. Jadi nanti kalau sudah wudhu itu selesai, ora kok dilapi. Bila udrin kelawan tanpa udur, lil ittiba'i krono anut kanjeng Nabi. Kecuali kalau lo, apa? Ada udur. Ada udur seperti contoh sampai wudhu di waktu subuh. Banyune hati sih, subhanallah. Selesai wudhu ndrodok ya. Ndrodok sampean. Lah ini boleh ini dirapi enggak masalah. Ustaz mau tanya Ustaz, bagaimana jika ini kan musim dingin Ustaz, wudhunya itu pakai air yang dihangatkan bagaimana? Enggak apa-apa.
Sing penting airnya orang mbok campur, tapi mbok angetke, mbok godhong, mbok campur sambuane sirup, ya enggak sah. Enggak sah. Wa syahadatani lan maca syahadat loro akibahu ing dalem sabadane wudu. Akibahu ing dalem sabadane wudu. Setelah wudu sunahnya membaca syahadat. Akibahu ing dalem sabadane wudu. Ajil wudu'i tegese wudu. Bihaitsu la yatulu bihaitsu la yatulu ing dalam sekirane ora dawa ora suwe maksudnya. Apa fasilun pemisah anhu saking wudu urfan ing dalam urafe yang dalam kebiasaan nih. Jadi sunnah setelah wudhu kemudian menghadap ke barat, ke kiblat, kemudian mengacungkan kedua tangan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sunnah. Kita orang ini tuh mau menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah itu makanya itu toh wirid yo silakan wiridan, membaca apa silakan, cobalah dirujukkan ke Rasulullah, udah usah ngarang-ngarang dewi. Seperti wiridan bersolat ya, wiridannya Rasulullah itu di apa itu, di I'anatul Talibin itu ada. Rasulullah kalau selesai sholat itu baca apa? Ikuti aja. Nggak usah model-model. Lah Ustaz kalau di model-modelkan gimana? Ya ora apa-apa monggo, yang penting Tapi kalau bisa selama Rasulullah pernah menjalankan, selama Rasulullah melakukan, coba niru Kanjeng Nabi. Semua doa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah ada sir khusus, ada rahasia tersendiri. Doa ya gitu. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aman nanti kalau sampai doa ini niru Kanjeng Nabi itu aman. Tapi nambung pendengamu akibatnya ini aneh-aneh menado. Ya Allah ya Rabb. Istri saya sudah 70 tahun. Ya Allah, semoga kau rubah istri saya menjadi 17 tahun. Ini kan ngawur kan. Ya Allah ya Rabb, kulit saya kok hitam toh ya Allah ya Rabb. Apa dulu itu terus maksudnya ya Allah ya Rabb, kenapa engkau hidupkan kami dalam keadaan fakir? Apa panjenengan dulu di waktu membagi rezeki tidak tahu kalau saya ini fakir? Jangan model-model. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal doa Rasulullah. Selesai sholat astagfirullah. Rasulullah baca itu kan. Kalau bisa dikumpulkan Ustaz, nanti ditulis di sini yang besar, ditulis yang besar. Nanti kalau wiridan itu pakai wiridane Kanjeng Nabi, sampeyan wiridane Kanjeng Nabi ora apal, malah ngapalke sing gak batal. Penting doa yo gitu. Santri yo brak gedebrak. Iku donga saka endi sampean? Baca mantra-mantra, itu mantra-mantra. Sampean itu ada kitab namanya Al-Azkar namanya. Itu kumpulan doa-doa Kanjeng Nabi wis apalno, ngelu sampean. Fayaqulu maka maca sapa wong mustaqbilan hale wong kang madhep lil kiblati maring kiblat
rafi'an hale wong kang ngangkat yadayhi ing tangan lorone wong. Rafi'an hale ngangkat yadayhi ing tangan lorone wong. Wa basarahu lan peningale wong ilas samai maring langit. Walau a'ma senajan iku wuta. Setelah wudu selesai kemudian begini. Ini mancaranya begini. Begini. Ada ulama yang mengatakan doa itu dikumpulkan begini. Ada yang mengatakan begini. Dua-duanya pernah dilakukan Rasulullah pernah doa begini dan pernah berdoa begini. Seperti takbir, Rasulullah pernah takbir begini dan Rasulullah pernah takbir begini. Enggak usah dipertentangkan. Sementing enak takbir cung ini. Allahu Akbar. Jangan omne ngene. Kalau ada riwayat yang menceritakan tentang uswatunya Rasulullah ya pilih mana. Kalau kita ini ikut sama kiai-kiai kita, karena kiai-kiai kita ini yang paham tentang hadis, yang paham tentang ayat-ayat Quran. Jangan ngawur. Tiada celana yang di bawah mata kaki kecuali bagian daripada percikan api neraka. Kemudian conglang kabeh. Mbak-mbak barang dikongkon conglang kabeh. Dan mbak-mbak conglang mau calanang seneng kabeh nang perlu sak dhuwur pupu, sak dhuwur pupu. Sak dhuwur dengkul. Sampeyan. Enggak ada bedanya yang asli. Di bawah mata kaki baik, di atas mata kaki baik, yang penting jangan sombong. Tradisi orang Arab zaman Rasulullah itu kalau pakaian itu nyeret-nyeret. Nyampe saking nyeret-nyeretnya nyampe punya karyawan khusus, punya pembantu khusus yang bagian nyekeli nyeret-nyeretnya. Semakin panjang nyeret-nyeretnya semakin menjadi kebanggaan. Raja-raja dulu seperti itu. Kalau Pak Bajunan ini, kamu pernah ya ada nganten nyampe pakaiannya nyeret-nyeret ada ya? Itu menjadi sebuah kebanggaan zaman dulu, karena zaman dulu itu kain itu mahal, kain itu mahal, sehingga kalau ada orang bajunya nyampe nyeret-nyeret menjadi sebuah kebanggaan, ini lu orang kaya gitu. Nah mbak-mbak malah seneng sing minim-minim saya minim, anune minim kerudungnya ya minim, ning kene nasi kotak. Kudung nasi kotak ning dhuwur kene. Minim-minim kabeh. Walau a'ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca itu. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing temen sedene kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wahdahu hale suwijine Allah. La syarika ora ana sekutu iku lahu kedue Allah. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing temen sedene kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Baca itu. 5 krono barang rawa kang cerita sapa muslimun imam muslim an rasulillahi saking rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a faqala asyhadu an la ilaha illallah ilah futihat lahu abwabul jannah at-thamaniyah. Man utai sapane wong iku tawaddu'a lamun wudu sapa man faqala maka maca sapa man asyhadu an la ilaha illallah ing ucapan asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Ilah itu artinya ila akhirih. Ila akhirih temoko akhire asyhadu an la ilaha illallah. Futihat mongko den buka lahu. Futihat mongko den buka lahu krana man apa sing dibuka? Apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga. Atamaniyati kang atamaniyatu ngono wae. Atamaniyatu kang 8. Yaitu khulu kang mlebu sapa wong
sapa man min ayyiha saking endine samaniyah sa'a karab sapa man. Rasulullah bersabda, barang siapa yang wudu kemudian setelah wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baca itu saja, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan pintu surga, 8 pintu surga, disuruh yadkhulu ayyaha sya'a, mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk, terserah pengen masuk pintu mana terserah. Nanti dibaca semua. Kalau ada santri wudhu enggak begini dulu, dikon balik. Dengarkan Ustaz. Balik. Kepengen mlebu swarga ora? Ya semuanya, ya ustadz marahi dhisik. Baru itu langsung begini. Orang kok malah ustadz sing orang lakoni. Dengarkan mbak-mbak semuanya. Mbak-mbak itu kalau wudhu di kolahnya cowok santri putra nggak boleh buka auratnya, haram. Lah terus pripun Ustaz? Masa wudune ngitin? Gimana wudune nganten? Ya nunggu kalau sudah nggak ada orang atau di dalam kamar mandi. Kalau perlu cah putri buatkan tempat wudhu khusus. Paham kan? Khusus kok ning dhuwur kan. Lantai 5. Nggak boleh itu membuka aurat di samping lelaki yang ajnabi, hukumnya haram. Nah irham sih seneng seneng roh gulu-gulune sithik-sithik mripate waras. Tapi kan itu haram. Kalau haram ya haram. Irham paham kan? Haram ya haram ora kok. Nak enak ora haram, nak ra enak ya haram. Ziyada nambahi sinten At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Di dalam kitab At-Tirmidzi, saya punya kitabnya ini. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juz ini. Apa Sunan At-Tirmidzi? Ziyada nambahi sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau di kitab At-Tirmidzi mbah ana tambahane waj'alni min ibadikas sholihin. Sapa sing nambahi iki? Goleki ya tak sing nambahi bagus ta Goleki riwayatnya yang ada itu yang riwayat yang ada itu cuma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gitu. Itu di kitab Sahih Muslim. Ning gone At-Tirmidzi ana tambane Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Mandek. Ana sing nambahi meneh waj'alni min ibadikas sholihin. Coba PR atau mbok garap? Goleki ya. Itu saka endi ku? Senengane pinter nambahi. Kanjeng Nabi ku kalau sholat istighfarnya terima gini, astagfirullah gitu. Ketemu bagus ditambahi astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li masaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oh ketemu saya Budin ditambahi ya. Pada akhirnya ini biar sholat wiridane sak jam 2 jam. Ketemu Komar di lagono astagfirullah. Di lagono. Ya,
melakukan sesuatu itu yang kira-kira itu ada apa? Ada itu, ada sumbernya, aja ngarang-ngarang dhewe. Komar tak wiridan mesti ning dulakono buan. Ora nggo kentongan sisan, Mar. Santri-santri seneng dilakokno ya. Nek mbak-mbak karo ngene-ngene ya. Dulu ayahku kalau wiridan mesti dilakono. Suwi, nek bar subuh, suwe boleh. Setelah saya pulang dari pondok, saya wiridannya orang banter. Saya wiridan keras itu setelah ada santri. Barusan saja. Kemarin sebelum ada kamu itu saya nggak wiridan. Setelah sholat saya menghadap ke makmum, diam saya. Setelah saya pikir-pikir, jebul-jebul saya diam tidak wiridan, toh santri-santri jebul durapal kabeh. Durapal kabeh jebul-jebul. Tak cek, kamu apal wiridan kan? Beten apa? Kok rapal pe? Jenengan beten nate wiridan. Loh. Saya wiridan tapi inde-inde saya ini nasibnya wong sing makanya mereka itu toh sing orang-orang Muhammadiyah itu. Saya pernah ketemu sama orang Muhammadiyah. Tak tanya wiridan setelah sholat gimana Kang? Gak bisa orangnya. Loh kok kamu gak bisa? Kiai saya kalau wiridan gak pernah keras, sehingga kami gak bisa. Jebul-jebul wiridan setelah sholat dikeraskan itu manfaatnya besar, masyarakat bisa niru. Tapi kalau nggak keras, ini masyarakat pada akhirnya nggak ngerti. Tapi ya jangan keterlaluan, ya keras, tapi ojo keras terus ya. Bisa baru sholat di wian wiridane keras. Mix sih sana. Menurut takoki bantah, Ustaz kula niki mbak sing makmum kali kula jin kata. Ya kaya ngerti jin dan jun ya. Warawalan cerita sub al-hakim di kitab al-mustadrak. Ada enggak? Enggak ada ya, beli nanti. Pokoknya kalau ada Fathul Mu'in, ada rujukan kitab kok di perpustakaan nggak ada, langsung beli. Pamis nanti beli ya. Minta uang sama Den Bagus. Bar kiriman kan. Warawalan cerita sapa al-hakim wa sahahalan ngaranisa wa sahahalan nyokehake sapa al-hakim ru ing hadis. Man tawadda'a summa qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Man utai sapane wong warawa al-hakim wa sahahu man tawadda'a ing ucapan man tawadda'a ilah. Man utai sapane wong iku tawadda'a lamun wudu sapa man. Summa qala maqaduli maca sapa man subhanakallahumma wa bihamdika ing ucapan subhanakallahumma, subhanaka maha suci, subhanaka kelawan maha suci panjenengan, Allahumma ya Allah. Allahumma itu dari kata ya Allah, ya tidak diganti mim menjadi Allahumma. Allahumma ya Allah wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing temen setune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illa anta kejawi rupane panjenengan. Astaghfiru jaluk ngapura sapa ingsun ka ing sira ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika dateng panjenengan. Kutiba maka den tulis sapa man kutiba maka den tulis sapa man fi
Kutiba maka den tulis sapa man fi rikin apa macane rokin apa rikin, cari nanti. Fi rokin fi rakin ing dalam apa semacam kain yang ada anunya. Sumatu bi'ab bitabiin cari nanti Ustaz. Cari rokin ini. Sumatu bi'a mengkonuli den stempel apa rokin bitobiin kelawan stempel falam yuksar mengkora den pecah apa rokin ila yaumil kiamati ing dalem ila yaumil kiamati temeka dina kiamat ailam yatatarraq tegese ora den buka ailam yatatarraq tegese ora nekani kowe ilahi maring raq apa ibtalun perkara kang rusak kama kaya barang soha kang sah apa ma hatta yara sehingga weruh sapa wong sawabahu ing ganjarane wong al azima kang agung. Summa yusalli mengkonuli maca sholawat sapa wong wa yusallimu lan maca salam sapa wong ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rubani kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin lan ing atase keluargane kanjeng Nabi wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Muhammadin rubani kanjeng Nabi Muhammad. Jadi setelah baca itu terus baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu terus baca sholawat salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu terus baca inna anjalna. Wa yaqra'u lan maca sapa wong inna anjalnahu. Ing ucapan inna anjalnahu Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono
Wa yaqra'u inna anjalnahu salasan kelawan ambal kaping 3. Sesek. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono madhep kiblat ngono enak. Istiqbalul kiblah. Salasan kelawan ambil kaping 3. Bila raf'iyatin kelawan tanpa ngangkat tangan. Jadi apa? Mengacungkan kedua tangan membaca doa tadi setelah selesai, enggak usah mengacungkan kedua tangan kemudian baca inna anjalnahu fi lailatul qadr. Itu kalau bisa itu cari semua itu. Sumbernya hadisnya dari mana semua. Santri tujuan mondok itu seperti itu. Jadi apa itu cak tahu sumbernya itu. Wa amma du'aul a'dha'i lan anapun utawi dongane pira-pira anggota al-masyhuri kang terkenal. Fala asla mengko ora ana dalil iku lahu kedue. Fala asla mengko ora ana dasar iku lahu kedue du'aul a'dha. Kalau apa baca doa untuk membasuh muka ada doanya, basuh tangan ada doanya, ngusap kepala ada doanya, itu enggak ada dalilnya ini. Kalau enggak ada dalilnya enggak usah dijalani. Iku fala asla maka ora ana dalil iku lagu kedue doa yutaddu kang den biasake apa bihi yutaddu kang den wilang apa bihi doa. Falidhalika maka krana arahe mengkono-mengkono la asla lahu hadap tumbuang sapa ingsun hu ing doa tabaan krana manut li Syekhil Madhhabi maring Syekhil Madhhab An-Nawawi kang bangsa Nawawi li Syekhil Madhhabi maring Syekhil Madhhab An-Nawawi rupane An-Nawawi radhiyallahu anhu. Wakila lan den dawuhake apa yustahabu dan sunatake apa ayyakula yen to maca sapa wong inda kulli udwin ing dalem saben-saben anggota asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian ulama ada mengatakan yang benar itu kalau bahasa wajah baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti kalau sapi ini juga gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti kalau kaki juga gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada hadisnya. Dijalanin. Ilmu itu kalau enggak sama melakukan lupa nanti ya. Ilmu itu akan manfaat apabila diamalkan. Li khobarin krono ono hadis, li khobarin krono ono hadis rawa kang cerita hu ing khobar sapa al-mustaghfiri wa qala lan dika sapa al-mustaghfiri hasanun gharibun hasanun yaiku hadis hasan gharibun tur gharib wa surbuhu lan ngombene wong min fadli wadu'ihi saking turaan banyu wudune wong wa surbuhu lan ngombene wong min fadli wadu'ihi saking turane banyu wudune wong. Wudu itu sunahnya sisa dari air wudu itu diminum. Jadi wudu kan pakai kendi ya, pakai kendi. Seret. Nanti kalau turah atau sisanya diombe sithik. Sunnah. Konon cerita bisa menyembuhkan semua penyakit. Saya pernah baca ini dulu. Saya kalau wudu gini, ambek ngombe. Gini ambek ngombe. Dulu. Tapi pemahaman saya salah.
Itu dia jalanin bertahun-tahun di waktu masih kecil, masih SD kalau sama sanawi. Tapi setelah saya pahami jebul-jebul turahan wudu ya turahan sing pas ning kendi kuwi. Turahan itu kapan barangnya sithik, turahan kok sakolah. Saman wudu turane diombe. Turahan kok sakolah, kuwi jenenge gak turahan. Turahan itu sampean ngambil satu gayung kemudian kamu letakkan di pinggir kolah kemudian kamu wudu. Kamu wudu. Seperti kemarin kalau airnya kamu ambil berarti di sebelah kanan ya. Tapi kalau airnya mancur di sebelah kiri. Sunahnya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai ambil minum. Syaratnya tidak dalam keadaan puasa. Puasa Ramadan. Sunah katanya Ustaz sunah. Ya sunah ngerti-ngerti tombam. Sunah ngerti-ngerti. Waktu karo ana wong maca Quran, di Quran kan ada gini, wasiluhunna bil ma'ruf. Bergaulilah wanita-wanita itu dengan baik. Bareng ngono to, wong wedok-wedok sampe isik-isik. Mlek juwa to sing karo Saifa ya. Jadi ngerti cilike kuwi nak ngamuk iki iso gogrok kabeh wedine. Bergaulilah wanita-wanita itu dengan baik. Artinya wanita istri. Ora kok Dik, badhe tindak putih mangga kena terke. Padahal mangke duwe bojo kemen mbok terke. Amdin. Jo ngawur mitin. Bojone wong mbok terke. Iso geger, iso kiamat sugro. Makanya memahami ilmu itu butuh guru kan di situ. Ilmu itu kalau nggak butuh guru itu bahaya nanti ya. Allahu Akbar. Miring juga terlaluan. Miring sing ngene. Ngene iki lho ning sisa. Sisa akibatnya salat ngene iki sikute kedawan. Ya biasa Allah. Biasa. Ini begini miringnya begini biasa. Begini miringnya biasa. Digurukno itu salat itu. Apa ilmu itu digurukno. Kayak takbir barang. Memang benar yang kanan didahulukan. Orang kena takbir Allah. Lah Ustaz, yang kanan kan didahulukan Ustaz. Kalau begini nanti kewale, makanya saya putar. Tapi ngono kuwi salah. Sesuatu kalau bisa dibersamakan bareng ya bareng, ora kok kanan dulu. Nah, kanan dulu saya kena wudu ngene dike, ngogek kiri, mau stres. Wallahu a'lam bishawab.